ketahui bahwasanya raja yang besar itu tidak dilahirkan, melainkan dipersiapkan. Dan saya yakin itu. Misalnya ya pada masa Singosari, Ken Arok itu benar-benar dipersiapkan baik oleh leluhur maupun kemudian seorang pendeta yang bernama Logawe, maupun juga kemungkinan juga kutukan dari Empu Purwa yang menginginkan anaknya terbebas dari orang yang menculiknya ya. Nah, ini sesuatu yang memang patut kita teladani. Terutama kemudian kali ini kita coba menyelidiki leluhur pendiri kerajaan Majapahit yang bernama Sang Rama Wijaya atau Dia Wijaya. Ternyata makam dan candinya semuanya berada di area yang saat ini merupakan Kabupaten Mojokerto dan Jombang, yang merupakan telatah dari Wilwatikta. Ini pasti dipersiapkan, bukan semata-mata dilahirkan. Jadi jika kita menengok kembali ya, pada masa kejayaan Kadiri yang terkenal dengan kasus sastranya, banyak sekali kitab-kitab dihasilkan di kerajaan Kadiri. Namun memang Kadiri bangkit dan berkembang seiring dengan perkembangan Gunung Kelut yang senantiasa meletus, sehingga tantangan dari Gunung Kelut inilah yang menciptakan masyarakat yang kuat, tegar, dan bijaksana. Kemudian pada tahun 1000, nah ini kita menemukan bongkahan batu bata kuno, sehingga kita akan mulai menelisik atau menelusuri jejak peradaban yang hilang di ladang tebu. Nah inilah sesuatu yang sangat menarik juga. Jadi banyak sekali bongkahan-bongkahan batu bata kuno bersama boulder-boulder yang tercecer di sini. Sehingga kembali lagi tahun 1222 Raja Kertajaya ya, yaitu dari Kadiri itu ternyata bersih tegang dengan para pendeta. Para pendeta semuanya disuruh sujud di hadapan sang raja, namun para pendeta menolaknya karena para pendeta berprinsip, kami para pendeta tidak pernah bersujud kepada manusia, sebesar pun raja, seberkuasanya pun seorang raja, kami hanya bersujud kepada para dewa saja, tidak pernah bersujud kepada manusia. Maka kemudian Raja Kertanegara ini banyak menghukum para pendeta. Banyak para pendeta yang melarikan diri, mulai membuat perkumpulan ya para sangga, baik itu di lereng Gunung Kawi maupun di lereng Gunung Bromo. Nah inilah yang kemudian menyambut akan datangnya Satrio Piningit ya. Maka kemudian Ken Arok muncul. Awalnya Ken Arok ini kemudian diambil anak angkat dari seorang pendeta sakti yang bernama Dangyang Logawe dari Jambudwipa, yang kemudian mengabdikan diri kepada Akuwuh Tunggul Ametung di saat ini memang sekitar lereng Gunung Kawi ya. Nah, di Tumapel ini seorang Akuwuh Tunggul Ametung yang pernah menculik sebuah gadis di sebuah pertapaan, yaitu anak dari Empu Purwa yang bernama Ken Dedes ini. Pada suatu ketika ayahnya yaitu Empu Purwa sedang ke hutan, maka Ken Dedes ini diculik oleh Tunggul Ametung, diambil istri. Akhirnya Empu Purwa kemudian bersumpah, siapa saja yang menculik anakku akan segera berakhir dan hidupnya, dan siapa saja yang kemudian bersama anakku akan berjaya di kelak kemudian. Nah ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali kutukan dari Empu Purwa ini. Di sisi yang lain kemudian Ken Arok ini mengabdikan diri kepada Tunggul Ametung bersama ayah angkatnya yaitu Dangyang Logawe. Pada suatu ketika Ken Arok ini melihat ketika Ken Dedes lagi naik ke atas kereta kencana, yaitu bagian kakinya itu terangkat, kemudian terlihatlah di sekitar rahimnya sebuah cahaya yang memancar serta kecantikan Ken Dedes. Maka Ken Arok ini terbesit dalam hatinya, bagaimana kemudian kalau diambil istrinya gitu ya, dan kemudian suaminya itu dihabisi. Nah, hal seperti ini kemudian disampaikan kepada pendeta Logawe sebagai ayah angkatnya. Pendeta Logawe menasihati, kita seorang pendeta tidak akan mengizinkan hal seburuk itu. Namun coba kamu pergi ke kenalan dan teman akrabku yang bernama Gandring. Mungkin kamu bisa ke sana dan Empu Gandring bisa memberikan solusi. Akhirnya kemudian Ken Arok datang ke Empu Gandring pesan sebuah keris ya. Namun kemudian Empu Gandring menyanggupi 1 tahun kerismu akan sempurna. Baru 4 bulan Ken Arok kemudian datang kembali meminta kerisnya.
Empu Gandring tidak mau memberikan karyanya karena belum tuntas, belum sempurna. Akhirnya terjadi cekcok, adu mulut, adu jotos, sehingga kemudian keris pun terbunus. Empu Gandring tertusuk dengan keris buatannya di tangan Ken Arok. Empu Gandring pun mengucapkan sebuah kutukan dan sumpah sarapa yang mengatakan siapa saja Rok akan mati dengan siapa saja dari 7 raja yang akan berkuasa di Tumapel ini, termasuk kamu akan mati dengan keris ini. Dan kemudian Ken Arok pun juga bersumpah siapa saja nanti dari keturunan Empu Gandring dan cucunya, jika aku berhasil menjadi raja, maka akan saya berikan tanah-tanah perdikan dan emas-emas, dan saya semuanya akan mengangkat jabatan ya di kerajaan saya. Itu sumpah dari Ken Arok. Akhirnya kemudian Arok dengan kemudian tipu muslihat, loh ini batanya sangat besar berwarna merah teman-teman, di ladang tebu, jejak-jejak istana pada masa lalu ya. Nah ini kemudian setelah itu kemudian intinya dengan kebu ijo keris tersebut menusuk Tunggul Ametung ketika sedang tidur. Akhirnya seluruh orang-orang Tumapel di kedaton di istana mengatakan kebu ijo yang bersalah. Akhirnya bak seorang pahlawan Ken Arok berhasil menumpas kebu ijo. Seakan-akan kemudian kebu ijo lah yang bersalah. Akhirnya kemudian Ken Arok diangkat sebagai menggantikan Tunggul Ametung, termasuk memperistri Ken Dedes. Akhirnya kemudian entah suatu sebab apa, sebuah kondisi yang sulit dipikirkan secara rasional, semua pendeta dari kerajaan Kadiri tadi mendukung Ken Arok sebagai raja, serta kemudian menuntut balas dendam untuk menggulingkan Kertajaya di Kediri. Nah ini kembali lagi, ini kali ini batu batanya berwarna oranye kemerah-merahan. Apakah ini bisa dimakan ya? Nah tentunya batu bata ini bagian rekonstruksi, bukan makanan zaman dahulu. Jadi ini sesuatu yang rasional, sehingga kemudian terjadi pemberontakan Ken Arok yang bersama para pendeta ya, yang didukung oleh para pendeta yang sangat kuat. Akhirnya kemudian pertarungan hebat di desa Ganter. Di Ganterlah inilah kemudian riwayat kerajaan Kediri dengan rajanya Kertajaya berakhir. Kemudian Jawa Timur ini mengangkat Ken Arok sebagai Rangga Rajasa, Raja Tumapel ya, yang kemudian dilanjutkan Singosari, yang kemudian dari Ken Arok inilah kemudian dan Ken Dedes inilah kemudian lahir yang bernama Batara Parameswara atau Mahisah Wongateleng, yang kemudian mangkat dan ternyata dicandikan di Pikatan, saat ini Gondang Mojokerto, yang memiliki putra namanya Batara Narasingapurti yang dicandikan di Kumitir, saat ini Mojokerto juga, yaitu Kumitir Jatirejo Mojokerto, yang kemudian memiliki putra bernama Diah Lembutal yang dicandikan di Mireng Jombang, sehingga kemudian Pikatan, Gondang, Kumitir, Jatirejo, Mireng, Jombang, dan kemudian dari Diah Lembutal inilah melahirkan seorang jabang bayi yang bernama Diah Wijaya atau Sang Rama Wijaya, yang kemudian berhasil mendirikan kerajaan Majapahit sebagai kelanjutan dari Singosari. Sehingga kemudian dari leluhur Diah Wijaya ini tadi sudah menyiapkan fondasi bahwasanya masyarakat Mojokerto dan Jombang ini memiliki loyalitas yang tinggi kepada Diah Wijaya sang pendiri kerajaan Majapahit, karena masyarakat ini sudah sangat familiar dengan kakeknya, kakek buyutnya, bapaknya Diah Wijaya. Artinya memang masyarakat Mojokerto dan Jombang ini sudah berada di dalam hati sanubari Diah Wijaya. Nah di sini kita menemukan sebuah arca ya, yang diduga merupakan pendarmaan Batara Narasingamurti yang ada di desa Kumitir ini. Coba kita masuk. Rahayu, 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 rahayu. Mbak, pun sawan mbak. Rahayu, 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 rahayu. Jadi kita sawan dulu sebelum membuka kain yang sangat keramat ini. Rahayu, rahayu, rahayu. Sekarang jagat bawana langgeng, sekarang kacang, sekarang mayang. Mbah putri pun izin diberikan waktu dan kesempatan untuk kemudian memperlihatkan kepada masyarakat ya, apa sebenarnya balik kain kotak-kotak ini. Oke, kita diizinkan sehingga kita mulai bisa mengeksplorasi. Di sini ternyata ada sebuah arca yang cukup menarik ya, yang berada di tengah ladang tebu, yang menurut berita-berita sumber sejarah tadi ini ternyata diidentifikasi sebagai arca Batara Narasingamurti. Nah ini kan belakangnya ini juga menutup. Nah ini, rahayu mbak, permisi mbak ya. Nah
jadi ini. Jadi disinilah kemudian entah arca apa ini Mbak, kelihatannya ini berdiri namun kepalanya ini entah suatu sebab apa ini kemudian entah dirusak entah unfinished, kita tidak tahu sejarah masa lalunya karena terselubung sebuah kabut misteri. Namun ini sosok seperti Maharsi Agastya. Jadi kita bisa lihat perutnya yang buncit dan posisi berdiri. Pakai selendang kan? Ini pakai selendang? Iya, pakai selendang. Itu wanita ini. Wanita tambah. Tapi yang nggak tahu. Buah dadanya nggak bisa menonjol. Oh iya ya. Buah dadanya di sini kalau wanita, cuma ini posisi berdiri. Jika kita tahu bahwasanya posisi berdiri adalah Maharsi Agastya. Atau mungkin arca perwujudan raja-raja masa lalu. Atau juga bisa memang sangat rasional, arca ini juga merupakan perwujudan dari Batara Nara Singamurti, Pak. Yang kelihatannya ini dirusak. Bisa jadi karena bencana. Iya, bisa jadi dirusak, bisa jadi tertimpa pohon besar pada waktu itu karena memang banyak di punden-punden dan situs keramat itu banyak pohon-pohon besar. Atau mungkin sebab apa dirusak, atau juga memang masyarakat dulu itu kalau dirusak agar tidak dibawa oleh Belanda, Mbak. Jadi belajar pada Candi Singosari yang dibawa ke lain di negeri Belanda itu arca Ganesha yang sangat mulus dan indah. Terus kemudian Dewi Parwati yang sangat mulus dan indah. Sedangkan arca Maharsi Agastya yang pecah itu tidak dibawa karena pecah. Nah itu mungkin masyarakat Jawa dulu juga belajar dari itu, dirusak saja biar tidak dibawa oleh kolonial Belanda. Tapi bagaimanapun juga ini multi tafsir ya, banyak yang interpretasi dan lain sebagainya. Namun kita tetap sangat menyayangkan, sangat bersedih kenapa arca ini sampai dirusak. Padahal ini adalah bukti historis karena dahulu pernah berdiri kerajaan Singosari yang didirikan bukan karena turun dari langit atau karena mimpi, tetapi karena darah, nyawa, juga karena perjuangan dan karena juga keringat dan pikiran yang keras pada waktu itu. Termasuk Majapahit juga bukan gitu, juga bukan didirikan karena pemberian, melainkan karena usaha yang keras untuk kemudian menghancurkan pasukan Mongol, juga usaha yang keras untuk menyatukan Nusantara, ekspedisi Pamalayu, ekspedisi Ambukti Palapa, Mahapati Gajah Mada dan Empu Nala, termasuk Buku Aditya Warman yang ada di Sumatera. Jadi semoga kemudian arca yang berada di tengah ladang tebu ini tetap kemudian memberikan edukasi tentang asal usul dari Sang Ramawijaya, sang pendiri kerajaan Majapahit, karena memiliki kakek yang sangat luar biasa sekali yang bernama Batara Nara Singamurti yang pernah dikedudukan di Gering, Surabaya sebagai kemudian Panglima Angkatan Laut yang berjaya serta menurunkan Dyah Lembutal yang dikenal dengan Sang Prawira Yuda. Nah ini sesuatu yang sangat membanggakan gitu ya. Nah, bermanfaat.